Pak, sudah ada proyek Pak, ini tolong Pak, ada fee-nya 1 miliar. Maka karena beliau dekat Quran, dia katakan, maaf ya, tangan saya ini tangan taat, jarinya jari tahiyat, tidak akan pernah berbuat maksiat. Amin. Allahu Akbar. Tapi fee-nya Pak, katanya infonya naik 10 miliar. Sebentar, saya istirahat dulu. Gak ada istirahat dalam maksiat. Ada parang jatuh ke danau, dicabut terpunus ngeri. Saya terbang jauh ke Riau, disambut khusus di Umri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi biiqtida'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imaman. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil bi'adi alladhi fi amana. Wa ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan tuan rumah keluarga besar Universitas Muhammadiyah Riau, Pak Rektor Al-Ustaz Syekh Dr. Sayyidul Amin beserta seluruh jajaran rektorat, dekanat, BPH, Profesor Kiai Haji Kadir Karim, unsur Forkopimda dari Pak Gubernur diwakili Pak Asda, juga alhamdulillah disertai dari stakeholder pemerintahan Kepri, baik yang As-Sadiqunal Awwal, kalau Allah berikan kesempatan, yang terhormat Brigjen Saleh, baik yang sekarang kita doakan Pak Gub seyogianya berkenan membersamai, oleh Allah diuji, ada sakit yang beliau rasakan, kita doakan mudah-mudahan segera disehatkan dan diberikan kemampuan, kekuatan untuk memimpin Riau yang berkeadilan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Kiai Haji Abdul Wahid, pimpinan wilayah Muhammadiyah, kita doakan beliau sehat, bisa mencerdaskan, berbagi ilmunya dan memberikan keberkahan di bumi Riau ini. Yang saya cintai khusus seluruh keluargaku, saudara-saudariku yang hadir di malam hari ini. Ada 2 kesamaan saya tiba di Riau ini dengan kemarin saya mendarat di Sumbawa. Yang pertama, saya melihat wajah-wajah yang semangat, penuh perjuangan untuk menuntut ilmu. Apalagi yang di sini saya lihat wajahnya semakin bersinar menunggu karena kena pancaran lampu. Yang kedua, sayup-sayup saya dengar suara yang tidak asing tadi, tak lato-lato, sampai juga ke Riau. Alhamdulillah. Saya yakin karena kita akan mendalami Al-Quran di malam ini, saya punya keyakinan insya Allah Allah menggerakkan kita semua di malam hari ini. Kita memulai untuk menjadi satu di antara generasi terbaik di muka bumi yang pernah berkhidmat untuk mencari bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada orang yang datang untuk belajar dari tuntunan Al-Quran kecuali disebut oleh Nabi SAW, orang itu akan menjadi orang terbaik di setiap bidangnya. Dokter ngaji Quran, jadi dokter terbaik. Arsitek ngaji Quran, jadi arsitek terbaik. Dosen mengkaji Quran, jadi dosen terbaik. Polisi belajar Quran, jadi polisi terbaik.
TNI prajurit ngaji Quran jadi TNI terbaik. Yang menjamin siapa? Nabi. Di mana ditemukan? Banyak di kitab hadis. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya nomor hadis 5027. Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi sampai Imam An-Nasa'i, dan sanadnya semua mutawatir tersambung runtut. Sanad terpanjang dari Al-Imam An-Nasa'i itu nyampe ke Nabi. Beliau terima dari seorang bernama Sa'id bin Ubaidillah. Sa'id bin Ubaidillah menerima dari Yahya. Yahya menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Sufyan. Sufyan menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman bin Affan langsung menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqawwam bin Nawud bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahud bin Amir bin Kinan bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlaid bin Shalab bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Atau hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jadi baik itu ada 5 di Quran nanti. Ada baik tubuhnya, sehat badannya. Itu disebut dengan thayyib namanya. Kita makan dari yang halal, dipilih yang menyehatkan, yang membuat tubuh kita kuat. Itu bahasa Qurannya nanti ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Kalau mau pakai posisi paling kanan setelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Hei semua manusia, silahkan menyebar kemanapun, silahkan merantau, minimal untuk mencari kebutuhan pokok hidup, bisa makan. Karena itu kalau orang mau kerja ditanya, Bapak mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal yang dia cari 1 rice cooker itu. Silahkan menyebar, tapi tempuh dengan cara yang halal. Jangan menipu, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan menyogok. Hasil yang halal bawa ke rumah, cari makanan yang menyehatkan, namanya thayyib. Jadi kalau orang Arab ditanya, kaifa haluka ya akhi, apa kabar? Dia jawab, alhamdulillah ana thayyib, saya sehat kuat fisiknya. Tapi kan belum tentu fisiknya sehat, akalnya juga sehat, sifatnya juga baik, tubuhnya baik, apakah sifatnya baik? Belum tentu. Ada namanya bang thayyib tuh. Dia sehat baik, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, dia nggak pulang-pulang tuh. Nah, ketika seseorang dia ingin merubah, menampilkan sifat-sifat yang baik, dia jujur, dia adil, dia dermawan, dia sopan, semua sifat ini disebut dalam bahasa Arab dengan khair namanya. Apa namanya? Khair. Nah, kata Nabi, orang kalau belajar Quran itu ciri pertamanya pasti akan merubah dirinya menjadi orang baik. Karena itu kalau orang sukses menghafal Quran, sukses membaca Quran, sukses meriset Quran, itu ukurannya bukan berapa banyak dia baca ayat, bukan berapa banyak dia hafalkan ayatnya. Ukurannya dari Al-Quran, berapa banyak ayat yang dia baca itu merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Quran surah ke-35 Fatir ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ada orang yang kami anugerahkan Quran kepada. Cuma sayang nanti
Ada yang menempatkan Quran bukan di tempatnya, profesinya macam-macam. Dia hafal Quran, tapi zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh begini, saya punya cangkir, gelas, saya punya gayung. Kalau mau mandi pakai apa? Gayung. Kalau mau minum pakai apa? Gelas. Ada orang minumnya pakai gayung, mandinya pakai gelas. Zalim kan? Ada orang hafal Quran, qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Hafal dia, saat yang bersamaan dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Zalimul li nafsi. Hati-hati. Hadis Muslim 9 jilid syarah Imam An-Nawawi, lihat jilid pertama, nomor hadis yang 11 sampai 12. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir ummati unasun, atau sayati alaikum zaman, riwayat lain, akan tiba satu masa engkau akan dapati orang-orang yang yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'unahu aba'ukum. Kalian akan dengar ada orang-orang yang ceramah, nulis buku, nyampaikan satu pendapat, bicara tentang Islam, akan menjadikan kalian kaget karena belum pernah dengar sebelumnya. Kata Nabi, jangankan kalian, orang dulu pun kalau dengar itu bisa ikutan kaget. Jadi Abu Jahal pun kalau dengar itu bisa kaget juga. Abu Jahalnya tidak pernah mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan kita beda, karena itulah kemudian dia bertindak yang salah. Orang sekarang ada yang berani mengatakan, mengambil ayat Quran, dia katakan semua agama sama. Kata Nabi, iyyakum wa iyyakum, waspadalah, waspada. Siapa ciri orang yang sukses dengan Qurannya? Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dialah orang yang dengan Qurannya mampu merubah dia berperilaku lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah ini ada Pak Asda di birokrasi. Kalau semua birokrat kita, dari yang bawahnya, yang desanya, lurahnya, camatnya, sampai gubernurnya mau belajar Quran, maka insya Allah akan ditemukan pejabat-pejabat yang terbaik di bidangnya. Insya Allah. Amin dan Pak. Ya. Karena tangannya dekat dengan tangan, pegang Quran, jarinya tahiyat-tahiyat, gak akan menyentuh maksiat. Pak Asda, ada proyek Pak, ini tolong Pak, ada fee-nya 1 miliar. Maka karena beliau dekat Quran, dia katakan, maaf ya, tangan saya ini tangan taat, jarinya jari tahiyat, tidak akan pernah berbuat maksiat. Amin. Allahu Akbar. Tapi fee-nya Pak, katanya infonya naik 10 miliar. Sebentar, saya istihara dulu. Gak ada istihara dalam maksiat. Jadi kalau kita mau kembali ke Quran, kembali mendekat kepada Al-Quran, apalagi di bulan yang mulia ini, maka ada jaminan dari Nabi, semua orang yang mendekat kepada Quran, apapun profesinya, maka dia akan dirubah langsung oleh Allah, sukses di bidangnya dan terbaik di bidangnya. Yuk kita lihat. Maaf ya, Nabi itu lahir di mana? Halo? Di Mekah. Mekah saat Nabi dilahirkan maju atau tidak? Baik. Lihat baik-baik. Yang pintar banyak tidak di sana? Banyak. Baik. Yang pencuri banyak tidak? Banyak. Yang penipu ada? Pezina ada? Pemabuk ada? Ada, kumpul semua. Kalau kumpul keburukan, sifat dan orangnya disebut jahiliyah namanya. Kalau perbuatannya saja jahil, orangnya jahil, digabungkan jahiliyah. Jadi kenapa disebut jahiliyah? Karena semua bentuk keburukan khatam di situ. Saya tadi bicara waktu siang di kampus, maaf, pemabuk itu yang paling paling amatir itu 5 kali mabuknya sehari. Jadi kalau belum 5 kali itu belum mabuk, belum amatir. Kebayang ya? Kalau ada pembegal, itu sekampung begal semua, tidak nanggung.
yang maju di Romawi, yang tinggi di Persia. Pada masa itu Mekah di bawah, nggak berkembang, keburukan banyak. Tapi menariknya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, Allah tidak memberikan tongkatnya Nabi Musa, tidak memberikan mu'jizatnya Nabi Isa alaihissalam, tidak menundukkan awan untuk dinaiki seperti Sulaiman alaihissalam, tapi yang diturunkan oleh Allah Al-Quran. Al-Quran. Dan apa yang terjadi ketika semua belajar Al-Quran sesuai dengan profesinya? Abu Bakar As-Siddiq belajar, pelajari manajemen bisnis, bagaimana petunjuk di Qurannya, pelajari Quran keseluruhan, maka berubah menjadi orang yang terbaik di zamannya sampai sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Umar yang tadinya keras, yang kalau bertemu ngajak berkelahi, hei, siapa yang berani denganku ketemu di bukit A, tapi pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan kembali tanpa nama. Umar yang pernah jualan Tuhan yang terbuat dari roti, musim panas keliling-keliling Tuhan, 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 Tuhan. Tiba-tiba lapar, disimpan Tuhan berhalanya itu di atas satu batu, kemudian minta izin, ya Lata ya Manat ya Uzza, a'dzirini, tolong maafkan aku sementara, toleran dikit. Untuk ja'ian, saya lapar sekarang, pinjam kepalanya sebentar. Lapar lagi, pinjam tangannya sebentar. Sampai habis Tuhan yang dijual, dikonsumsi sendiri. Setelah masuk Islam, Allahu Akbar, tak ada satu pun yang terbaik di zamannya mewarisi Nabi dari keberaniannya, kehebatannya, ilmu belusukannya yang ditiru sampai dengan kini. Umar. Pemimpin pertama yang meniru Nabi belusukan itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada seorang ibu dengan anaknya kelaparan, saking tidak ada makanan, kemudian apa yang terjadi? Beliau menggoreng-goreng batu dalam pasir sambil memberikan syair, duhai khalifah, enak-enak di istananya, kami di sini rakyat kekurangan berbagai hal, hanya goreng batu, tak ada makanan. Lewat Umar sedang belusukan mendengar itu, lantas Umar kembali ke Baitul Mal, membuka, mengeluarkan gandum sekarung, dipinggul kemudian oleh beliau. Ketika dipanggul itulah datang ajudannya ingin membantu, kata beliau, tidak, saya ingin dihisap. Dibawa ke tempat ibu itu dan tidak mengatakan saya Umar. Zaman dulu nggak ada kamera, zaman dulu tidak ada media sosial, zaman dulu tidak ada update status, zaman dulu tidak ada peluang untuk menampilkan ke banyak orang. Umar tidak cerita kalau beliau Umar, dimasakkan oleh beliau. Bahkan saat dimasakkan itu ibunya masih bersyair, duhai khalifah, enak-enak di istana, cuma orang lain yang datang ke sini untuk membantu saya memasak. Disuapkan pada anaknya tanpa pernah mengatakan saya Umar. Umar. Kenal Utsman bin Affan? Ayo bilang kenal. Utsman manajemen bisnisnya bagus, diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafa masuk Islam, mengajak Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Tapi setelah menerima risalah Quran, belajar dari Quran, meningkat bisnisnya sampai naik level kayanya ke level yang tertinggi, nomor 3. Nomor 1 kaya, nomor 2 kaya banget, nomor 3 kebangetan kayanya. Sampai sekarang Umar masih punya aset pribadi. Saya katakan tadi siang, terakhir saya umrah beberapa waktu lalu, sekarang sudah ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan, wakaf Utsman bin Affan di Madinah. Modalnya apa? Mengolah sumur dengan kebun, diwakafkan jadi aset, dimasak kemudian dialihfungsikan menjadi hotel, hasilnya disimpan di rekening bank, disedekahkan atas nama Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal 15 abad yang lalu, masih punya rekening di bank Saudi sekarang. Utsman, antum masih hidup belum tentu punya rekening di sana. Jadi semua orang itu dengan profesinya itu pasti menjadi orang hebat. Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Abi Al-Jarrah, Nabi punya 12.000 orang sahabat setelah meninggal dunia, 38-nya panglima. Satu kekuatan panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Barokah dari mana? Quran. Apakah hanya untuk orang di masa Nabi saja? Karena Quran itu kalau berkahnya sudah turun,
Maka satu, siapapun yang menerima Quran akan menjadi orang terbaik. Dua, di tempat manapun ada ahli Quran, tempatnya akan mendapatkan keberkahan menjadi baik. Tiga, di waktu kapanpun ada Quran, waktunya akan diberkahi oleh Allah sehingga menjadi baik. Contoh, Quran diturunkan oleh Allah lewat malaikat siapa? Jibril. Jibril ketika menerima Quran berubah status menjadi Sayyidul Malaika Ruhul Amin, pemimpin para malaikat. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, statusnya naik jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Waktunya Quran turun di satu malam. Saat turun di malam itu berubah status malamnya dari malam biasa jadi malam istimewa. Malam biasa itu disebut dengan lail. Lail jamaknya layali. Lail, lela, lili, leli, layali itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Tapi kalau ada yang istimewa di malam itu, tambahkan tak di ujungnya, lailah. Quran diturunkan di malam itu, jadi berkah malamnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada berkah. Ketika berkah, berubah nilai malam itu, value-nya berubah, nilai pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Disebut dengan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Turun di harinya Jumat, Jumatnya berubah jadi Sayyidul Ayyam. Turun di mana? Mekah, Mekahnya bertambah keberkah. Nabi pindah dari Mekah ke mana? Dari Mekah ke mana? Dari Mekah ke mana? Bukan Madinah. Madinah itu ketika ada Quran. Saat Nabi pindah, pindahnya bukan ke Madinah, pindahnya ke Yathrib namanya. Yathrib. Yathrib itu nama satu dari umat Nabi Nuh yang setelah banjirnya reda, 1 tahun 10 hari berpencar, ada yang bernama Yathrib nanti bin Mahlir kakeknya datang ke wilayah itu bertempat disebut dengan nama orangnya, maka tempatnya disebut dengan Yathrib. Nabi datang ke situ, maaf sekali ekonomi tertinggal, pasar dikuasai Yahudi, dimonopoli, konflik tinggi, 600 tahun Aus dan Khazraj gak pernah tuntas, politik tajam, kriminalitas tinggi, pasarnya kotor. Datang ke situ turun cahaya Quran, cuma 2 tahun berubah, berkembang jadi suasana kota, pasarnya stabil, orangnya jadi baik, kemudian jadi suasana kota yang mencerahkan, ilmu mulai banyak sehingga dikenal. Kalau ada pasar yang jujur, itu tuh di sana. Kalau ada orang-orang baik, itu di sana. Kalau ada orang-orang yang hebat, itu di sana. Semua menginspirasi. Suasana kota yang menginspirasi dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Turun Quran jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Quran itu turun dimanapun, di tempat, di waktu, di orangnya, pasti berubah jadi baik. Apakah hanya di era Nabi saja? Tidak. Karena satu-satunya kitab suci yang dijadikan bimbingan sampai akhir masa kehidupan hanya Al-Quran. Taurat diturunkan pada siapa? Halo? Pada siapa? Musa alaihissalam. Untuk siapa? Bani Israel. Tahu dari mana? Quran. Ya, itu paling gampang Quran. Quran surah 17 ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitab, dan dengan keagunganku diberikan Musa kitab, namanya Taurat. Quran surah ketiga ayat ketiga. Ya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-Taurat. Apa fungsi Taurat? Balik lagi ke Quran surah ke-17 ayat 2. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Khusus sekomplek Bani Israel saja. Itu aja, gak keluar. Nabi Isa dapat apa? Injil. Injil di dalamnya sama, hudan, tapi untuk siapa? Li Bani Israil. Quran beda. Ketika turun risalahnya, kalimatnya beda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, mencakup semua manusia tanpa kecuali, tanpa batas. Bahkan oleh Allah dijadikan abadi.
karena dijamin melewati setiap masa. Karena itu dijaga semuanya, lafadznya dijaga, maknanya dijaga, keutamaannya dijaga, kemuliaannya dijaga. Nggak ada satupun kitab di muka bumi yang sejak diturunkan dibaca terus sama isinya tak berubah. Zaman Nabi dibaca alif lam mim, zaman sekarang dibaca alif lam. Bukan cuma ayatnya, tapi cara bacanya pun sama dan dijaga dengan ilmu. Tak ada satu buku bacaan di muka bumi yang dijaganya pakai ilmu, cuma Quran. Anda baca Quran nggak bisa biasa. Alif lam mim. Jadi kan kita mengenai bagi, bukan di otak kita bisa. Ada panjangnya, pendeknya, makhrajnya, wakafnya, wasalnya. Alif lam mim. Dan semua huruf yang dibacakan dari Quran semuanya keluar dari bagian tubuh kita. Tak ada satu tersisa rongga tubuh kita yang mengeluarkan suara huruf, kecuali darinya keluar semua lafaz-lafaz Quran. Seakan Allah ingin mengatakan, karena kitab ini mulia, dilafazkan secara mulia, maka bagian semua tubuh ini mesti bertasbih mengucapkan Quran dengan semua kemuliaan. Dijaga ilmunya bernama tajwid. Dan tajwid ini dimunculkan untuk menjaga Quran, termasuk dari cara baca yang menyimpang. Zaman Nabi sudah ada baca syair, dan syair itu ada iramanya. Syarat syair itu, syair itu ada 4. Yang pertama nanti ada fasahah, kedua uslub, ketiga khayal, keempat musik, ada irama. Ada irama. Rumusnya ada 16 disebut dengan bahar. Ada bahar tawil, tawilun lahulun al-bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu, kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqli wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas, mustafilun, 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 صوت الصفير البلبلي هيج قلبي الثامن الماء والزهر مع زهر لهو المقلي فأنت يا سيد لي وسيدي فمولى لي فكم تيمني غزير أطيقني خطفته من الزة في هذا الرجل فقال لا فقد غدا مهرمني والولد ولي ويل لي فقلت لا تولي فبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا إن قد الظلم قلي كهتنك كيل لي ضب لي. Ada mani mufa'alatun fa'ilatun tala'al badaru min thaniyatil. Itu rumusnya madi. Nanti dibawa di copy paste tuh. Sejak berkembang Islam ke Persia, nanti dikembangkan jadi notasi tuh. Dal ro mim fa sod lam sin dal do re mi fa sol la si. Dari notasi itu. Di masa Islam dikembangkan, di Spanyol berjaya Islam, dijadikan rumusan nazam, dibawa ke gramatikal dasar ilmu. Ke bahasa muncul alfiyah, rumusnya rojas, muzdawaj, rojas lagi. Mustafilun, ya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Biljami wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bital fa'alti atat wa ya'if andi wa nunik balanna fi'lun yanjali. Dibawa ke hadis ada alfiyah hadis, dibawa ke Quran ada nazam syatibiyah. Ditinggalkan, ditarik lagi sama barat, dirubah lagi ke musik. CDF, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, judi, Tapi apakah notasi itu bisa dibaca untuk Quran? Gak bisa. Makanya orang-orang jahiliyah bingung ini. Ini ada syair 16 utus, tapi kau bacaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan kita. Dia indah tapi bukan syair. Dia punya maknanya lebih dalam, bingung mereka itu. Dan mereka nggak pernah baca Quran pakai rumus mereka. Misal yang madid, tala'al badru alaina. Saya belum pernah dengar imam-imam hebat di muka bumi, apa itu di Masjidil Haram di Mekah, atau itu di Kuwait misalnya, atau di tempat yang lain, baca surat Ad-Duha pakai lagam itu. Wadduha wal-laili idza saja. Jadi gak usah aneh-aneh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ubah jemaah.
Alam nashrah laka sadrak. Quran itu indah, dijaga dengan ilmunya, cara bacanya lengkap, dan abadi ilmunya. Itulah Quran. Jadi kalau dengan semua keterangan ini kita belum yakin itu adalah firman Allah, bukan bahasa manusia, dengan cara apa lagi dijelaskan? Makanya interaksi dengan Quran itu jadi ibadah. Dan setan berjuang supaya nggak dekat Quran. Satu-satunya bacaan di muka bumi yang saat dibaca, awas, orang tidak bosan tapi cepat ngantuk, Quran. Ada orang bosan baca Al-Fatihah sih? Coba saya tanya, sehari itu baca Al-Fatihah 15 kali atau 16 kali? 16. Berarti subuhnya cuma 1 rakaat. 17 kali. Tapi tak pernah saya dengar kalimat bahwa pusing nih itu baca Quran 17 kali sehari. Tak ada orang bosan. Tak ada orang pening baca Al-Fatihah. Tapi kalau dibaca Al-Quran 1 jam tuh baca terus loh. Ini .com.id sejam update tuh. Al-Quran Yasin, baru Yasin 10 menit ngantuk. Apa pasalnya? Karena memang ini ibadah dan setan gak akan biarkan. Jadi kalau nggak ada unsur takarrub ilallahnya, setan itu gampang sekali, nggak usah digoda, tiup dikit aja langsung. Tapi kalau ada unsur ibadahnya, merubah Anda jadi baik, karena setan itu nggak kenal baik. Lawannya malaikat, nggak kenal salah. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Malaikat membisikkan ke jiwa takwa, setan memprovokasi nafasnya, fujurnya, nafsunya. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, takwa yang terkait nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat, sudah adzan. Pernah merasa begitu? Itu bisikan malaikat. La ilaha illallah. Tenang, baru adzan, belum komat. Setan nggak kenal benar, karena itu setiap yang dekat dengan kebenaran, setan masuk supaya salah. Masuk. Malaikat nggak kenal salah, kenalnya benar terus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mengerjakan yang benar terus, nggak kenal maksiat, tupoksinya jelas. Makanya nggak pernah terjadi malaikat berbuat maksiat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Setan nggak kenal dengan kebaikan, salah terus. Manusia punya potensi baik, tapi juga punya potensi yang bisa disesatkan oleh setan, tengah-tengahnya. Jadi kalau salah, bedanya dengan setan, manusia tobat. Adam manusia, iblis bagian setan. Iblis salah, iblis nggak tobat. Ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Iblis, kenapa kamu nggak sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, tapi ini perintahku kata Allah. Quran surah 7 ayat 11 sampai 12. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku levelnya lebih tinggi daripada dia. Aku lebih hebat. Enggak level yang tinggi, hormat kepada yang rendah. Qala kharuj minha, keluar kamu. Dikasih kesempatan tobat, enggak tobat. Adam diizinkan salah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana caranya tobat. Begitu Adam salah alaihi salam, maka diberikan oleh Allah petunjuk tobat. Quran surah 2 ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba. Dibimbing dengan kalimat. Apa kalimatnya? Quran surah 7 ayat 26. Rabbana zalamna wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Karena itu bedanya manusia dengan setan. Setan salah, setan tak tobat. Manusia kalau salah, manusia tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak pengen tobat, namanya apa? Lihat saya begitu. Namanya manusia tapi sedang diprovokasi oleh setan. Jelas? Nah, sekarang kita kembali. Ini kita baru mau mukadimah, kita belum mulai ya.
Belum mulai materi, saya baru kasih pengantar. Kita sampai jam berapa ini? Subuh. Saya pesawat jam 6.10, sebelum subuh sudah ke bandara, tidak ada masalah. Ya, silahkan nggak sampai subuh, saya jam 10 saya sudah bergerak. Nah sekarang begini, saya tanya sekarang, ngaji Quran, Qurannya sama nggak dengan yang sekarang dengan yang di zaman Nabi? Sama nggak? Bacaannya sama, sanadnya sama, kok hasilnya beda? Orang baca zaman Nabi, kul dibaca, orangnya jadi keren, kul. Ini muka kul semua. Kul huwallahu ahad, Allahu falaq, Allahu rabbun nas, ya. Baca surat yang sama jadi hebat. Tahu Bilal? Tahu Bilal? Bilal bin Rabah modalnya cuma al-ikhlas, kul huwallahu ahad. Tapi dari ayat itu menginspirasi beliau jadi kuat, dahsyat, mentalnya hebat, tenaganya bagus, semangatnya tinggi. Dicambuk di tanah lapang yang sangat gersang dengan terik panas luar biasa, dibakar batu awalnya, kemudian dibentangkan, diikat, dicambuk, irtad murtad engkau. Jawab Bilal, ahad. Irtad ahad, irtad ahad. Ini nggak dicambuk, nggak dipanasin, kasih lato-lato, murtad. Cuma dikasih kata-kata, aku mencintaimu. Tuh, padahal dia hafal Qul ahad. Hati-hati ya para akhwat ya. Kalau ada orang gombal begitu, cukup katakan kepadanya, buktikan cintamu dengan menuliskan itu di buku nikah kita. Sampai punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Iya kan? Nanti dia tanya, oke lah kalau begitu, abang tinggal di jalan apa? Jalanin aja dulu. Kalau cocok kita terusin. Mentalitasnya beda. Orang dulu belajar ayat langsung pintar. Orang dulu belajar ayat langsung sukses. Dan mereka membaca semua amal itu dengan keyakinan yang tangguh. Tertanam dulu di jiwa mereka itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi itu sampai ke sini. Bukan cuma di sini, sampai ke jiwa. Jadi ketika dipanggil sholat pun yakin ada manfaat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka nggak tanya lagi kenapa mesti sholat. Karena mereka tahu ketika bertanya hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Sholat membuat engkau sukses dan bahagia. Karena falah dalam bahasa Inggris itu success and happiness. So if you want to translate falah in English, so the meaning contains success and happiness. There's difference between success and happiness, even in Arabic. You want to say success in Arabic, so you can say the word fawz. Paham? Kalau juga kita pakai bahasa Inggris ya. Ada beda sukses dengan bahagia, ada sukses saja, ada bahagia saja, ada sukses dan bahagia. Ada kaya saja, jadi ada bahagia. Ada kaya dan bahagia. Kalau saya boleh pilih ya, coba pilih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga. Saya tahu ada yang pilih ketiga. Saya tahu. Nah, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan saya. Kaya dan sukses dan bahagia. Bahasa Arabnya sukses dan bahagia namanya falah. Kalau digenggam namanya aflah. Orang disebut muflih, jamaknya muflihun. Salat melatih kita sukses dan bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo datang kepadaku, aku yang punya kesuksesan, aku yang punya kebahagiaan, aku yang punya segalanya. Sujud mereka yakin, berangkat terlihat sukses, belajar sukses, pulang ke rumah bahagia. Orang sekarang baru dikasih azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kencengan doanya kecilin. Tapi anehnya ngaku muslim. Bagaimana berinteraksi? Nah sekarang kita kembalikan dulu. Yang pertama mesti kita lakukan, perbaiki dulu hati ini. Perbaiki hati.
Kalau ini sudah tersentuh dengan baik, maka semua akan mudah untuk didapatkan. Sentuhlah ia tepat maka ia akan jadi milikmu untuk sentuhlah Quran dengan hatimu, maka Quran akan terus berada dalam jiwamu untuk selamanya. Makanya diperbaiki hatinya dulu, yakinkan dulu, ikhlaskan dulu supaya cahaya masuk. Maka setelah itu perhatikan baik-baik, posisikan Al-Quran sebagai kurikulum hidup. Jangan ditempatkan sebagai bacaan biasa. Quran mukjizat bukan? Halo, mukjizat bukan? Hebat tidak? Kalau mukjizat berarti beda dengan bacaan lain. Sehebat-hebatnya bacaan yang lain, orang bosan 3 kali baca udah saya hafal. Anda mau baca apa? Novel, majalah, apapun yang paling hebat, dijual laris, jutaan eksemplar, dicetak di mana-mana. Orang kalau udah baca sekali nambah, 2 kali nambah, 3 kali bosan. Quran tidak. Quran tidak. Hanya sifat di kurikulum kehidupan. Maka setelah itu, perhatikan baik-baik, ini rahasia. Setelah hatinya terbuka, karena Quran mukjizat, maka semua yang dibaca akan berpengaruh kepada jiwa kita. Nanti cara mengatasinya begini, kalau hatinya sudah kebuka, sudah enak berinteraksi dengan Quran, tandanya begini, fokus ya, kita mulai ke inti bahasan. Tandanya Quran surah 8 ayat 2 sampai. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim tawakkalun. Ciri insan beriman yang sejati itu cek dulu. Kalau disebutkan nama Allah ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Jadi kalau disebutkan nama Allah nanti ada gelombang di hatinya yang mengkonfirmasi ada getaran. Nah itu beda dengan gelombang cinta, beda dengan gelombang saat Anda salah di jalan ketemu polisi di depan. Begitu beda. Maka dicek 5 kali dalam sehari. Dari sejak bangun subuh ke siang zuhur ke sore asar menjelang malam maghrib sampai ke isya, masih ada iman nggak? Karena kata Nabi ada orang yang paginya beriman, sorenya bisa luntur iman. Asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi kafiran. Maka dicek lewat suara adzan. Karena itu diperdengarkan pertama kali lafaznya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi di hati. Ya Allah, sudah adzan. Bangunlah subuh itu. Karena dengan adzan. Maka ini pertanda Anda punya iman. Cuma imannya standar. Standar. Tinggi tidak, rendah juga tidak. Tengah-tengah. Subuh jam berapa adzan nanti? 5 lewat berapa? 3. Hah? 5 lewat 5, 5 lewat 3, 5 lewat 4, 5 lewat 6. Jadi perbedaan pendapat. Ini menunjukkan ada yang datang dari tempat yang berbeda-beda, tidak dari tempat yang sama ya. Kita ambil 5 lewat 6 misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun, ya Allah sudah adzan. Itu tandanya Anda masih punya iman cuman standar. Di kantor jam masuk jam 7, datang jam 7 standar. Tapi Anda bangun dari jam 4. Menyiapkan diri, menunggu panggilan, iman kuat. Tapi kalau Anda dipanggil jam 5 lewat 6, baru bangun jam 6 lewat 5 dan belum ingat sholat, tipis cahaya imannya, tipis. Tapi kuncinya apa? Ini tes, mari kita bacakan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadatuhum iman, bertambah getarannya. Ada konfirmasi, mendengar bacaan Quran ada getaran. Makanya bacanya nggak boleh sembarangan, tajwidnya dibaca. Apalagi kalau suaranya indah seperti Qori tadi. Izin Pak Rektor, Pak Ketua BPH nanti yang Qori tadi, insya Allah kami tanggung biaya kuliah dia sampai selesai. Bacaannya bagus kan? Balik. Nah itu dites. Kalau sudah ada konfirmasi, nanti dipakai interaksinya enak. Itu mau hibah namanya. Ada pembuka diberi oleh Allah. Tidak perlu indah-indah nanti, tapi kalau baca ada getaran. Maka ada keinginan nanti untuk membaca. Kalau sudah ada itu jangan tinggal. Karena untuk memulai lagi itu tidak mudah. Maka kata Al-Quran, kalau sudah ada kebuka hatinya akan terbagi kepada 3 golongan ahli Quran. 1, tahap pemula. Tahap apa namanya?
pemula, wujudnya qiraah. Bahasa gampangnya mulai senang baca. Dia belum paham, dia belum menghafal, tapi tiap hari senang baca. Kalau tak baca tak enak hati. Maka dia punya gerakan one day one juz, one day one verse. Sehari satu ayat, sehari satu juz, one day one page, sehari satu halaman. Karena kecintaannya ingin dekat dengan Quran, tak bisa tinggal. Saya punya murid di TK, dari TK. Cintanya ke Quran tinggi. Dia hanya mau masuk kelas kalau ada kelas Quran. Kalau tak ada pelajaran Quran, dia tak mau, dia tunggu di luar, dia merojah baca sendiri. Dipaksa masuk, nangis. Ada yang lebih daripada itu. Ada anak yang kalau nggak baca Quran sehari sakit. Anak-anak. Itu sudah menyatu. Nah nanti kalau sudah terbiasa baca, dan mau tinggal, jadilah dia golongan ahli Quran di level pertama. Level pertama. Nah ini yang akan membantu dia nanti, satu, menstabilkan mentalnya. Karena ciri khas Quran itu kalau dibaca bikin tenang. Dibaca bikin ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu banyak ditingkatkan, maka hatimu semakin bertambah tenang. Quran disebut oleh Allah dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi kalau Anda sering baca Quran, hati tambah tenang. Makanya ibu yang akhwat yang perempuan, kalau sedang punya masalah, tumpahkannya jangan di media sosial. Ada masalah dikit, Pekanbaru mendung dikit status. Pekanbaru mendung ya. Oh, kenapa? Ini tadi ada kesaksian tentang perempuan. Saya sedikit sekali jelaskan, boleh ya? Perempuan itu unik, di Quran namanya dua. Laki-laki cuma satu. Laki-laki kalau sendirian disebut rajul. Kalau banyak kan disebut rijal. Tapi hurufnya sama semua. Rajil, lam. Rajul, rijal itu bahasa Arabnya sesuatu yang tegak, kokoh, berwibawa. Makanya kaki disebut rijlun karena tegak, menopang bagian tubuh. Suaranya tegas, berwibawa. Makanya kalau melambai hilang kewibawaannya. Coba bayangkan kalau ada ustaz ceramah, assalamualaikum, ubahnya tegak. Ya, perempuan tidak. Dia kalau sendirian namanya mar'ah. Apa namanya? Mar'ah, dari kata muru'ah, yang senang tampil indah, senang terhormat. Karena itu cermin disebut mir'ah. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ah, karena perempuan senang tampil indah, sering dekat dengan cermin. Mau berangkat ke sini dia bercermin. Turun dari mobil dia lihat spion bercermin. Dan mulai duduk dia lihat handphone bercermin. Nah, itu perempuan. Suami mau berangkat, ada acara, Pak Rektor mau keluar, itu batiknya sedikit sekali, ya bahasa Rusianya lecek katanya, cuek aja. Kelihatan oleh istri tercinta, tunggu apa? Rapikan dulu perempuan. Tapi kalau banyak kan, dia berubah namanya dari mar'ah menjadi nisa. Hurufnya berbeda. Laki-laki rajul, rijal, perempuan mar'ah, nisa. Apa artinya nisa, Bu? Bukan. Apa artinya nisa? Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. Nisa itu perempuan-perempuan. Kalau sudah banyak kan. Kenapa disebut nisa? Seakar dengan nasa. Nasa itu artinya apa? Sikap yang kadang suka mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi maksud Quran apa? Kalau dia sendirian sependiam apapun, ketemu temannya suka cerita. Oh. Makanya diingatkan di surat An-Nisa ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri perempuan-perempuan yang saleh itu di sisi Allah, dia taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Kata suami berhijab, insyaallah abi. Ikut ta'lim, insyaallah. Tahajud, insyaallah. Ayo siap. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan dia menjaga kehormatan rumah tangga, terutama suami ketika tidak sedang bersamanya. Judulnya pengajian taklim. Datang ketemu kawan. Apa kabar ukhti? Alhamdulillah baik.
Sehat. Anak-anak gimana? Alhamdulillah. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Cerita. Kadang-kadang sekarang tidak ada perkumpulannya sudah bisa bikin status. Selama ini berumah tangga ternyata nggak nyangka ya, nyangka. Jadi ketika seseorang bilang nggak nyangka, dia senang nyangka. Paham? Yuk kita kembalikan itu Quran. Jadi temukan itu sampai senang baca, senang baca. Kalau sedang gelisah, ambil wudhu, buka mushaf, ngadep kiblat, baca Quran. Demi Allah saya katakan, sudah ada riset baru keluar sekarang. Riset. Nanti kita ada MOU di sini dengan Umri, insyaallah. Ya, maaf, riset sekarang membuktikan Anda kalau baca Quran berapapun tapi konsisten bacanya, itu akan memberikan keberkahan, setidaknya stabil dalam mentalitas. Lebih tenang. Jadi menerima masalah sebesar apapun itu jadi kecil, cawan hatinya lebar. Ketika lebar, masalah jadi kecil. Masuk. Tapi kalau pejabat merumuskan persoalan dekat dengan Quran, tenang ambil kebijakan. Pebisnis dekat dengan Quran, tenang menyelesaikan persoalan. Mahasiswa dekat dengan Quran, tenang menghadapi ujian. Harinya kok hari tenang, kok Anda gelisah? Harinya hari tenang kan? Tapi Anda kok pada gelisah? Ya kan saya sekarang. Karena belajarnya nggak nempat. Waktu belajar digunakan main lato-lato, hari tenang baru belajar. Quran. Nanti yang kedua, sholat. Sholat itu bikin tenang. Makanya tempat sholat itu beda sendiri. Anda masuk masjid dengan masuk rumah, lebih tenang ke masjid. Makanya dulu orang-orang kalau kerja di zaman Nabi bisnis, keluar tuh ada syuruk dari masjid, pulang ke rumahnya. Ini bisa rumus sih teman-teman yang dagang, yang bisnis, pengusaha. Itu nggak langsung ke rumah, mampir masjid dulu. Sholat 2 rakaat, tawakal pada Allah, memohonkan, ya Allah saya telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon berikan rezeki seperti apa yang telah Engkau janjikan. Makanya keluarnya pulang ke rumah, yang dibawanya aura masjid, bukan aura jalan. Pulang ke rumahnya tuh aura masjid, tenang, enak, ketemu anaknya main-main. Karena anak itu nggak kenal Anda sebagai direktur, nggak kenal Anda sebagai pimpinan. Anda jenderal, iya, di mana? Di kesatuan, di rumah Anda ayah. Anda manajer, direktur, di mana? Di kantor, di rumah Anda abdi. Iya. Saya di sini Ustaz, alim, panggil Syekh. Di rumah mereka nggak kenal saya dengan Syekh. Ahli Ustaz. Apa Anda pikir saya pulang ke rumah disambut Ustaz? Anak saya butuh ayahnya. Buya, anak yang kecil yang mau 2 tahun. Kita baru pulang dari Amerika, datang ditungguin malam-malam. Tengah malam anak 2 tahun. Buya, Masya Allah. Adik, apa kabar? Buya bertanya-tanya. Dengar aja, dia cerita, dia main kuda-kudaan, dia naik ke punggungnya, naik jalan-jalan, alhamdulillah. Dia rindu buyanya ternyata. Dia gak kenal Ustaz, tak peduli dia. Masjid, bikin tenang. Ada seorang saleh, rajin merajaah Quran, baca Quran, dan dia padukan dengan masjid. Ini kisah nyata. Saya kalau cerita hampir nggak pernah saya kutip yang aneh-aneh. Di daerah Pasar Rebo agak ke atas, orang soleh agak sepuh. Jadi beliau ini unik. Tiba-tiba ada orang dari kota ingin bangun masjid, tapi pengen di situ dan dikelola oleh bapak itu. Bayangkan. Saya juga nggak paham gimana tiba-tiba bisa terjadi. Singkat jadi kelola, jadi dirawat, disayang-sayang, dan wafatnya sesuai dengan kebiasaannya. Masya Allah. Kamis Ramadan nunggu senderan Melaka, merem-melek, meninggal. Ya Tuhan, nafsu mutmainnah, indah wafatnya. Awas belakang tuh, merem-melek tuh. Nah, yang kedua, ini insya Allah nanti kita kerjasamakan dengan Umri. Makanya kenapa saya mulai dari kampus. Nanti insya Allah saya keliling. Gak jadwal-jadwal kita bertemu. Nanti pesantren-pesantren Quran. Mungkin nanti dengan pemerintah setempat kita diskusi. Ya, tunjukkan nilai keislaman baik. Yang kedua itu namanya tilawah, kajian Quran. Sesuai dengan passionnya. Jadi kurikulum. Bisa
Anda yang dagang, yang bisnis kan sudah tahu pebisnis di masa Nabi dituntun Quran, sukses, asetnya sampai sekarang masih ada. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak mengeluarkan konsep manajemen bisnis dalam Quran? Diikuti. Dan gak akan pernah bertentangan dengan sistem kehidupan. Lalu detailnya lihat dalam hadis. Makanya Quran dengan hadis bersanding. Ada Quran, detailnya di hadis. Imam Al-Bukhari kan saat tulis kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, itu beliau kumpulkan secara tematik, ada temanya 97 tema. Jadi tema kehidupan dirinci oleh beliau sesuai kebiasaan Nabi. Ini petunjuknya. Anda yang imannya naik turun kayak lift, sudah turun gak naik. Pengen naik ya turun. Buka topik kedua, Kitabul Iman. Ada 57 hadis, dicantumkan ini ayatnya dulu, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Subtopiknya dibagi, mana iman yang naik saat sendirian, mana iman kalau naik saat bersama-sama, iman kalau naik dengan harta, iman kalau naik dengan kedudukan, apa yang mengganggu iman sehingga menjadikan lemah, hindari. Ada ayat dan hadis. Adik-adik yang belajar, kenapa nggak keluarkan Kitabul Ilmi, topik ketiga? Lalu Anda riset, ada ayatnya, ada hadisnya. Gimana belajarnya cepat paham, supaya nggak lupa-lupa. Kapan waktu belajar, kapan waktu mengulang, kapan mengamalkan, kapan jadwal kajiannya ada. Nabi itu punya jadwal mengajar khusus untuk perempuan, kajian ibu-ibu ada hari Kamis. Kajian laki-laki disumpah, waktunya ada dirinci. Dan seimbang, apa amalan yang menguatkan pada kecerdasan, pada kepintaran ada. Nah, Anda yang pebisnis keluarkan ayat-ayatnya. Ada Kitabul Buyu' dalam hadisnya, keluarkan. Ini cara mengelola harta, ini cara memanagenya, ini cara meneruskannya, ini aktifanya, ini nyusunnya, menghindari ribanya bagaimana, memprioritaskannya bagaimana, mendistribusikannya bagaimana. Ada. Kata Nabi, la taqumus sa'atu, akan tiba masa-masa nanti sampai ke ujung akhir zaman. Zaman itu dibagi tiga akhir. Awal di akhir zaman pembuka, pertengahan akhir zaman, akhirnya akhir zaman. Akan ada masa, kata Nabi, satu taqarrubul aswaq, pasar mudah diakses. Hadis sahih. Dulu ibu ke pasar pakai ojek motor, pakai angkot ya, turun beli. Sekarang cuma klik datang sendiri. Nyata hadisnya. Taqarrubuz zaman, waktu semakin cepat, mudah diakses. Dulu mohon maaf, orang mau haji 6 bulan baru nyampe, baru pulang lagi 6 bulan. Begitu datang sudah lupa 6 bulan. Sekarang berangkat 8 jam bisa balik lagi 8 jam. Ke Riau, maaf, pakai becak berapa lama, kapan sampainya? Pakai kapal laut, ada terbatas. Pakai pesawat cuma 1 jam nyampe. Akan bisa. Nah, sekarang dalam masa itu memanfaatkannya bagaimana? Jadi saya diskusi tadi, ya, dengan bagian pengelolaan anggaran, pengelolaan distribusi dari penghasilan Pemprov dan sebagainya. Coba Anda bayangkan, kalau skema ini diterapkan dalam digital, misal di Kepri ini ada berapa kabupaten misal, di Riau ini ada berapa kabupaten misal, dari 12 kabupaten ini digitalisasi, mohon maaf sekali, bikin aplikasi setiap kabupaten, masukkan UMKM-nya ke situ. Siapa yang jualan beras, siapa yang jualan sabun, siapa yang jualan pakaian, siapa yang jualan sayuran, masukkan ke situ. Kabupaten A ketika memerlukan beras, klik, beli dari Sipuran, langsung datang. Kerjasamakan dengan Bang Oleh, Ojek Soleh, dikelola oleh pemerintahan setempat. Dananya muter di situ, kembangkan. Kalau nggak ada di situ, baru ke kabupaten lain. Hasilnya dikumpulkan, bikin kemudian disebut program Amin Ansar Muhajirin. Yang kurang-kurang tampilkan di webnya, kelihatan sama yang lain. Butuh apa rice cooker? Sedekah rice cooker, nggak harus semua uang. Nanti hasilnya dikumpulkan, ada zakatnya, klik, langsung mengikat, langsung digitalisasi. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Di kabupaten A berapa mustahiknya? Berapa muzakinya? Yang ahli zakat kumpulkan, lalu subsidikan dulu kepada yang lain, berikan modal-modal ini. Nanti kalau kelebihan, setorkan ke atas, ke provinsi, subsidikan ke kabupaten lain. Pakai itu selesai. Setidaknya kemiskinan dan program prasejahtera bisa ditekan. Itu cuma setengah hadis. Setengah hadis. Itulah tilawah, itulah riset.
Yang profesi dokter, kumpul semua. Keluarkan ayat-ayat kedokteran. Keluarkan hadis-hadis yang riset. Saya tadi diskusi, kita punya kelas di At-Taisir, kelas Quran, terhubung di 400 dokter dan profesional. Saya tanya dokter mata, dok, bagaimana ciri mata yang sehat? Kata beliau, kalau memantulkan optik yang sempurna, bendanya jelas terlihat. Saya bilang yang begitu banyak, cuman saya keluar dari masjid, banyak saya lihat orang, dia betul lihat sendal, tapi dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Dia keluar masjid, enak saja, mana sendal saya lupa, saya taruh tadi. Dia pakai sendal bagus, padahal dia ke masjid tak pakai sendal. Saya tak tahu Ustaz kalau itu. Nah, inilah pentingnya Quran. Maka di Quran diterangkan antara hubungan mata rohani, mata batin dengan mata fisikal. Mata fisik dibimbing oleh iman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Surah 24, surah Cahaya 30 ayat 31. Maka matanya melihat dibimbing imannya sehingga dia bisa bedakan. Masya Allah, berubahlah dokter itu. Kalau ada yang datang ke kliniknya punya penyakitnya bukan fisik tapi hati, maka dituliskan resepnya oleh beliau, bukan ke apotek. Quran surat sekian ayat sekian dikurang. Sekarang banyak penyakit. Kalau sudah sehat, mulut dibimbing oleh imannya. Maka yang keluar yang baik-baik. Yang baik-baik. Nggak ada celaan, nggak ada ribut-ribut, baik-baik semua. Keluar dari sini lihat baliho, ada maksiat. Begitu dilihat palingkan, lisannya astagfirullah, paling. Nggak ada terlambat, dilihat tapi istiqomah, astagfirullah. Ini kelas kedua. Yang ketiga, yang terakhir, hafalan. Kita lihat tapi bawa mushaf. Wah, suasana gelap di belakang, nggak bisa dilihat mana ayatnya tadi. Ketemu nggak ketemu halamannya. Bawa, simpan di sini. Simpan di sini. Qiraah, tilawah, hifz, tahfidz, hamilul Quran, hafalkan Qurannya. Dan ternyata 4 kali Allah sampaikan di Quran. Sekali aja cukup, 2 kali lebih dari cukup, 4 kali nggak percaya keterlaluan. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, itu yang insya Allah kita akan coba teruskan ke setiap tempat. Dan di Yaumi pusatnya insya Allah tadi kita bicara dengan Pak Rektor akan dimulai di Umri ini. Kita malam ini akan MOU formal. Nanti kita akan kirimkan sebagai pendahuluan 2000 paket hafalan Quran untuk menghafal 30 juz dalam 30 hari. Ya. Bukan juz 30 juz. Dan ini terbukti insya Allah. Nanti di Bekasi itu ada yang 24 hari, 25 hari, ada yang rekor 14 hari. Ya. Ada yang 30 hari plus. Jadi begitu 30 baru 27. Dia pengen nambah. Ya, ada yang sampai 40, 49 usianya. Apakah dipikir anak-anak 14-15? Tidak. Ada yang 49 tahun, 50 tahun, ada yang 82 tahun ikut. Maka saya berharap nanti insya Allah dari sini akan terpancar ahli-ahli Quran. Yang kedua, nanti kita akan siapkan untuk riset di sini. Nanti dari hasil riset kami coba nanti, tadi juga ada dari Pemda, kita akan diskusi. Insya Allah ahli-ahli Quran yang didik di Makra, kalau sudah selesai 30 juz, nanti boleh sinergikan dengan kami. Nanti kita akan didik dengan ilmunya, kita kirim ke cabang kita di 19 negara. Nanti mungkin ada yang kita kirim ke Amerika, ada yang kita kirim ke Korea, kita kirim ke Jepang. Insya Allah nanti, dan nanti diskemakan belajar supaya bisa keluar negeri, pulang-pulang sudah banyak ulama dari Riau ini insya Allah. Ya. Nah, jadi saya tak perlu kesini lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan.